Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus untuk setiap kita di tempat ini. Saya bersyukur ada kesempatan kita sama-sama boleh melayani, boleh sama-sama datang di tempat ini memuji, memuliakan Tuhan. Saya percaya bahwa kesempatan kali ini adalah suatu kesempatan terbaik dalam kehidupan kita. Kita ada di tempat ini bukan karena kebetulan, namun semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Amin, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Haleluya. Saya saat ini, Bapak Ibu, sama-sama kita melihat suatu kebenaran firman Tuhan. Kita mau tunduk dalam suatu kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa yang akan Tuhan mau sampaikan di dalam setiap hati yang rindu sama Tuhan. Hati yang mau diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mendengar saat-saat ini kabar dunia, Bapak Ibu. Kabar dunia saat-saat ini kalau kita sudah tahu, kalau minggu lalu ada yang beribadah di umum yang kedua, Pak Rubin sudah menyampaikan suatu peperangan yang terjadi antara Israel dan Iran. Dan itu memicu suatu, mungkin ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, memicu suatu perang dunia yang ketiga. Kita percaya bahwa ketika perang dunia itu ada, perang dunia ketiga itu semua karena seizin daripada Tuhan itu tersebut. Tetapi saat-saat ini kabar-kabar, semua kabar di media-media sosial menjelaskan tentang peperangan ini tersebut. Dan kemungkinan peperangan ini tersebut menghasilkan suatu perang dunia ketiga. Banyak kabar tersebut membuat semua orang, ada beberapa orang menjadi takut. Orang-orang menjadi khawatir atas setiap kehidupan mereka. Karena apa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Karena kabar ini bisa juga sampai ke dalam setiap kehidupan kita. Peperangan ini berdampak juga kepada Indonesia. Banyak hal yang terjadi, banyak dampak yang akan terjadi. Krisis keuangan semuanya bisa mempengaruhi setiap kita. Dan banyak orang saat-saat ini, mereka khawatir Bapak Ibu. Mereka takut karena kabar ini tersebut. Meskipun kabar ini belum terjadi, meskipun perang dunia ini belum ada, tetapi kabar tentang perang dunia sudah diberitakan. Dan kabar itu mengandung kuasa yang sangat besar. Kabar itu mengandung suatu kuasa yang sangat luar biasa. Merubah suatu kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Namun Bapak Ibu, di tengah kabar yang sangat mengerikan ini, kita tahu kan ini sangat mengerikan. Kalau memang perang dunia muncul, kemudian negara-negara saling perang, kemudian memakai nuklir, mungkin peradaban manusia katanya akan punah. Karena nuklir kan membuat wilayah atau suatu tempat itu menjadi tempat yang tidak bisa untuk ditinggali Bapak Ibu. Namun saya percaya Bapak Ibu, ketika kabar yang sangat mengerikan ini kita dengar mungkin di media sosial kita, di algoritma media sosial kita kan mungkin kabar-kabar itu jadi Bapak Ibu, ada di sana. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus, ada suatu kabar yang membahagiakan kita. Yaitu apa? Yaitu Injil Bapak Ibu. Injil dapat mengatasi semua kabar. Di dalam kekristenan ada kabar yang dinamakan suatu Injil Bapak Ibu Saudara. Dan Injil dapat mengovercome, pokoknya mengatasi semua kabar-kabar di dalam dunia ini saat-saat ini. Makanya daripada itu saya ingin kita semua di tempat ini belajar akan kebenaran firman Tuhan. Yang saya memberikan tema yaitu Injil sukacita untuk dunia. Injil bisa mengatasi kehidupan keluarga kita. Injil bisa mengatasi setiap kehidupan kita. Saya berdoa agar supaya kita di tempat ini dapat melihat ke dalam hati kita. Dan biarkanlah Injil masuk mengoreksi setiap kita di tempat ini. Biarkanlah Injil menyapa Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Dan memberikan harapan kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Dan memberikan kita semua sukacita yang daripada Tuhan. Injil sukacita untuk dunia. Tetapi saat-saat ini banyak orang yang salah memahami tentang Injil. Banyak orang yang berkata dan mungkin memikirkan bahwa Injil hanya sebagai suatu tiket masuk ke dalam kekristenan. Injil hanya sebagai suatu tiket masuk ke dalam kekristenan. Banyak orang memahami bahwa Injil itu cuma khusus buat orang yang belum percaya. Ketika mereka sudah percaya, Injil itu sudah tidak memerlukan lagi, sudah tidak menjadi fokus utama lagi. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Injil adalah bahan bakar pertumbuhan rohani setiap hari Bapak Ibu. Injil itu adalah suatu bahan bakar pertumbuhan rohani setiap kita di tempat ini. Kalau kita melihat ada suatu surat Paulus, next slide, kepada Roma dan Galatia. Itu ketika saya belajar itu membahas tentang kedalaman dan keindahan daripada Injil. Dan surat ini Bapak Ibu Saudara yang menariknya,
ditujukan kepada orang-orang percaya, bukan kepada orang yang belum percaya. Injil itu diberitakan, Injil itu disampaikan kepada orang-orang percaya. Artinya di sini apa? Injil bukan hanya untuk orang yang belum percaya. Injil adalah kabar baik yang perlu diterima dan diingat setiap kita, orang percaya, setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Masih bersama saya? Amin. Saya membaca suatu buku, Timothy Keller, dan dia berkata seperti ini. Next slide. Injil bukan hanya cara untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan sebagai suatu tiket untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun Injil adalah cara hidup di dalam kerajaan itu tersebut. Kalau kita kembali lagi di tiket tadi kan, kalau kita masuk bioskop kan kita pakai tiket Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, benar? Ketika kita taruh tiket, kita bisa masuk. Kemudian kita duduk dapat tempat. Tetapi tiket itu tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Bapak Ibu ngasih dalam Tuhan, Injil tidak seperti itu. Ketika kita dapat menjadi orang percaya, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, setiap hari engkau membutuhkan Injil. Setiap hari engkau harus mendengar Injil. Karena setiap hari engkau melupakan Injil. Karena setiap hari kita melupakan kabar baik, kabar yang luar biasa. Kenapa saya berkata seperti itu? Kebanyakan daripada setiap kita khawatir akan setiap hidup kita. Ya, khawatir mungkin akan setiap masa depan kita atau seperti apa. Makanya kita butuh Injil setiap hari. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Namun yang menjadi pertanyaan di sini, apa itu Injil? Apa menurut Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Mari sama-sama kita merenungkan, apa itu Injil Bapak Ibu? Apakah Injil hanya sebagai suatu sarana kita datang kepada Tuhan, percaya kepada Yesus? Banyak sekali jawaban Bapak Ibu tentang apa itu Injil. Ketika saya membaca beberapa buku, Injil adalah suatu kabar sukacita, oke. Dalam setiap kehidupan orang berdosa, Injil adalah suatu berita di mana Allah mengampuni orang berdosa. Injil adalah di mana kita dapat memiliki hidup yang berkelimpahan. Ada banyak sekali kesimpulan, jawaban-jawaban mengenai apa itu Injil. Dari kaum-kaum, kalau di dalam kekristenan kan banyak kaum Injili, kaum karismatik, kaum Pentakosta. Faktanya di sini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, banyak orang-orang Kristen mengupayakan sepakat dalam satu pertanyaan ini, yaitu apa itu Injil. Tetapi tidaklah sesederhana itu. Injil, apa itu Injil dipengaruhi oleh setiap pemahaman gereja yang terbentuk daripada suatu tradisi dan cara gereja-gereja pada saat ini Bapak Ibu. Banyak sekali hal tentang Injil, tetapi ketika saya mencari-cari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya menemukan pesan tentang Injil, kemudian saya juga bingung. Saya bingung. Kenapa? Wah, banyak sekali jawabannya. Banyak sekali apa itu Injil ini, kasih karunia, Injil itu pengampunan dosa. Tetapi saat ini kita akan melihat sama-sama dari sumber yaitu Alkitab itu sendiri. Saat ini kita akan sama-sama belajar membahas tentang 4 hal mengenai Injil. Saya rangkum khotbah saya pada hari ini yaitu dengan 4 kata. Next slide. Allah, manusia, Yesus Kristus, dan respon. Kita mau bilang sama-sama ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bisa? Bisa Bapak Ibu Saudara? Kita mau sama-sama. 2, 3. Allah, manusia, Yesus Kristus, dan respon. Kita akan sama-sama melihat kedalaman Injil. Kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama melihat bahwa Injil ini sebenarnya harus mempengaruhi setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, Injil ini seharusnya yang memimpin kita untuk melakukan sesuatu itu. Surat Paulus untuk Roma. Di dalam Roma 1 sampai 4. Roma pasal 1 sampai Roma pasal 4. Kita akan sama-sama belajar. Salah satu tempat yang terbaik mencari penjelasan dasar Injil sebenarnya di kitab Roma ini tersebut. Ketika saya baca Roma, asal-usul latar belakang kenapa Paulus menulis surat Roma ini tersebut, sebenarnya surat Roma ini adalah suatu surat yang sangat spesial Bapak Ibu Saudara. Ini adalah suatu alat bagi Rasul Paulus memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang berada di Roma. Meskipun orang-orang di Roma itu, surat Roma ini kan, Paulus belum pernah berjumpa muka dengan mereka. Nah, 4 pasal pertama itu membahas tentang kabar baik, tentang Yesus dengan detail yang sangat menakjubkan Bapak Ibu.
Kalau ada waktu kita di rumah, bacalah keempat pasal ini, Roma 1, 2, 3, 4. Dan kita akan menemukan bahwa Injil itu adalah suatu hal yang sangat indah dan dalam di dalam kehidupan kita tersebut. Yang pertama, kita akan sama-sama melihat poin pemikiran Paulus tentang Injil. Bersabar dengan saya Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mau melihat 4 kata ini. Saya berdoa agar supaya kita dapat mengerti dan agar supaya kita dapat melihat kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, kata yang pertama yaitu Paulus memukakan pemikiran dia, yaitu tentang Allah. Next. Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk juga manusia. Di dalam Kejadian 1 kita sudah membahaskan, kita sudah tahu kan, kita sudah pernah mungkin membaca bahwa Allah menciptakan setiap kita manusia. Menciptakan dari tidak ada menjadi ada Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Ketika manusia diciptakan, Allah ada maksud untuk manusia itu tersebut. Bukan cuma sekedar diciptakan kemudian dibiarkan, tidak. Tetapi ketika kita diciptakan, ada maksud daripada Allah untuk menciptakan manusia. Dan maksud Allah menciptakan manusia agar supaya kita membangun relasi dengan Dia. Agar supaya kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Dia. Allah memiliki hak untuk menuntut manusia menyembah Dia kan. Allah mempunyai hak karena Allah yang menciptakan setiap kita. Kehendak Allah yang terutama ketika kita membaca Alkitab yaitu adalah supaya kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Dia. Menyembah Dia dan memberikan segala penghormatan hanya bagi Dia saja. Hal yang pertama yang Paulus ingin kemukakan sini, next slide, dia memperkenalkan Allah yang murka. Kenapa saya berkata seperti ini? Oh, Injil kabar baik, tetapi kenapa dimulai dengan Allah yang murka? Di dalam Roma 1:18 di depan Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat, saya bacakan, sebab Allah murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Allah adalah hakim daripada setiap umat percaya, umat di tempat ini seluruh manusia. Dan Paulus memulai Injil dia dengan Allah yang murka itu tersebut. Kenapa Allah murka? Bapak Ibu, ada di ayat selanjutnya, next. Roma 1:21 berkata seperti ini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada Dia. Murka Allah karena semua orang pada waktu dulu itu dan mungkin sampai saat ini tidak memuliakan Dia dan tidak bersyukur atas setiap kehidupan Dia itu tersebut. Sangat menarik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Paulus memulai pemikiran dia tentang Injil dengan mengatakan Allah yang murka Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Karena manusia tidak mengenal Dia, memuliakan Dia. Paulus mendakwa semua manusia karena manusia tidak menghormati dan berterima kasih kepada Allah. Kebenaran yang ingin Paulus bangun di sini adalah, next slide, kita berhutang kemuliaan dan ucapan syukur kepada Allah kita. Inilah yang Injil yang ingin Paulus sampaikan pertama kali. Kita harus menghormati Allah, kita harus memuliakan Allah, kita harus bersyukur kepada Allah karena Dia saja yang layak. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Masih bersama saya? Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Narasi yang ingin Paulus sampaikan yang pertama Allah. Allah adalah hakim semua manusia dan Dia murka atas setiap kita di tempat ini, atas setiap manusia Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, kata yang kedua yang ingin kita sama-sama lihat di sini, yaitu next, manusia. Manusia memberontak kepada Allah. Ketika Adam dan Hawa memakan buah kan pengetahuan yang baik dan yang benar itu tersebut. Ketika Adam dan Hawa itu memakan buah itu barulah kejatuhan manusia. Manusia melanggar akan perintah Tuhan. Manusia melanggar otoritas daripada Tuhan. Dan pelanggaran dosa ini sampai kepada kita di tempat ini. Ada hal yang menarik di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu, kata asal daripada dosa yaitu hamartia. Itu meleset daripada ketetapan Allah. Hamartia itu meleset daripada suatu ketetapan perintah daripada Tuhan. Kalau kita
memanah kan, ada panah, kemudian ada targetnya itu tersebut. Ketika kita memanah itu tersebut, kemudian kita tidak sampai kepada target atau melenceng daripada target, kita tidak memiliki poin. Begitupun dengan dosa. Ketika kita tidak sampai pada target itu tersebut, kita menghasilkan dosa, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tetapi yang sangat disayangkan di sini, Adam dan Hawa dosanya itu melebihi daripada hamartia itu tersebut. Kalau hamartia kan meleset daripada ketetapan Allah, berusaha melakukan sesuatu untuk mencapai sasaran, kemudian gagal. Tetapi Adam dan Hawa, Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba target yang beda. Yang dikatakan oleh iblis, ketika engkau memakan buah ini, engkau akan sama seperti Allah. Mereka membuat suatu target yang berbeda untuk sama seperti Allah. Manusia, inilah sifat manusia, pemberontak Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Makanya daripada itu, dosa manusia sangatlah besar. Kalau dosa tidak besar, tidak terlalu besar, tidak terlalu penting, Allah tidak perlu mengutus anaknya yang tunggal. Dia cuma tambah nabi, dosa selesai Bapak Ibu Saudara. Tetapi dosa ini begitu serius. Manusia sangat berdosa. Manusia membangun keinginan dia sendiri. Manusia menciptakan tujuan dia sendiri untuk menyamai Allah itu tersebut. Wow, ini pemberontakan Bapak Ibu di dalam Tuhan. Tetapi apa juga yang manusia lakukan? Roma 1 ayat 21, next slide. Dia berkata seperti ini, mereka mengganti kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambar yang mirip dengan manusia yang fana. Manusia juga berdosa karena mereka mengganti kemuliaan Allah dengan hal yang fana. Ini adalah permasalahan yang paling serius umat manusia, Bapak Ibu Saudara. Hal yang fana dianggap lebih berharga daripada Allah. Hal yang sementara dianggap lebih berharga daripada Allah yang mulia itu tersebut. Akar daripada dosa ini tersebut, orang menggantikan Allah dengan sesuatu hal yang lain. Makanya hukum yang pertama kan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena Allah serius dengan ini. Dalam kekristenan modern saat-saat ini, banyak orang yang mempraktikkan ritual ini. Dan banyak orang yang terjebak dengan ini. Banyak orang saat-saat ini lebih mementingkan hal yang fana daripada Allah itu tersebut. Kenapa saya berkata seperti itu? Banyak orang yang meninggalkan kekristenan, Kristus demi harta. Banyak orang saat-saat ini meninggalkan Kristus demi jabatan. Banyak orang meninggalkan Kristus demi kesibukan dia, Bapak Ibu Saudara. Bukankah ini praktik sama saja, Bapak Ibu? Makanya daripada itu, saya selalu sampaikan ini. Banyak orang-orang saat-saat ini melakukan suatu praktek yang sangat keliru. Banyak orang menggunakan Tuhan untuk tujuan hidupnya. Bukan menggunakan hidupnya untuk tujuan Tuhan. Saat-saat ini banyak orang yang hanya memanipulasi kehendak dia menjadi kehendak Tuhan. Banyak orang yang hanya memakai Tuhan agar supaya hidupnya berjalan sesuai seperti apa yang dia mau. Banyak orang saat-saat ini hanya menggunakan Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita berpikir 10 tahun yang akan datang. Apa yang akan kita lakukan? Jika tidak ada Tuhan di sana. Jika tidak ada rencana Tuhan di sana. Mari sama-sama kita memulai kembali. Mari sama-sama kita melihat kembali. Apakah benar kita mengasihi Tuhan atau mengasihi diri kita sendiri? Apakah benar kita memuliakan Tuhan atau hanya memuliakan diri kita sendiri? Makanya Bapak Ibu, saat-saat ini praktek ini terus terjadi. Banyak orang yang datang di gereja saat-saat ini berkata bahwa seperti ini. Penyembahannya enggak enak. Pernah dengar seperti itu? Penyembahannya kurang dapat. Hei, penyembahan bukan untuk kita. Penyembahan itu untuk Allah. Khotbahnya enggak ngenah. Khotbahnya enggak dapat. Banyak orang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Makanya pada saat-saat ini gereja seperti bioskop. Kalau pendeta yang bagus datang berkhotbah, banyak yang hadir. Kalau cuman biasa-biasa saja Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tidak ada yang hadir. Seperti bioskop kan? Kalau film bagus, film Marvel atau film apa, penuh itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tapi kalau film Indonesia yang biasa-biasa Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang datang. Kekristenan saat-saat ini sangat berbahaya.
Itu karena natur daripada dosa-dosa setiap kita. Kita lebih memuliakan diri kita daripada memuliakan Allah. Kita lebih fokus kepada hidup kita daripada kehendak daripada Tuhan itu tersebut. Makanya narasi yang ingin Paulus sampaikan di sini, next slide. Kita manusia berdosa layak menerima hukuman. Manusia itu layak menerima hukuman. Manusia itu layak untuk dihukum, Bapak Ibu Saudara. Konsep tentang neraka itu ketika kita baca di dalam Alkitab itu nyata. Api tidak pernah berhenti. Api membara, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Umur manusia di bumi 70 sampai 80 tahun. Kalau ada yang lebih 100 tahun, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tetapi cuman sampai di situ. Cuman sampai ketika lewat itu kekekalan yang akan menanti setiap kita. Saya melihat di TikTok, saya suka main TikTok. Ada yang video, dia mengingatkan, reminder, bahwa 100 tahun dari sekarang, apa yang terjadi? Mungkin rumah kita yang kita bangun, itu sudah dimiliki oleh orang lain. Mobil yang kita beli dengan usaha, mobil yang sangat mahal, itu sudah jadi rongsokan 100 tahun ya, Bapak Ibu Tuhan. Apa yang sudah kita bangun, itu saat-saat 100 tahun nanti udah punya orang lain. Tempat tinggal kita udah punya orang lain. Makanya daripada itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika kita masih berada, masih sehat, masih kuat di tempat ini, mari kita fokus untuk kemuliaan Tuhan saja, amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebenarnya kedua poin ini bukanlah kabar yang baik. Sebenarnya poin ini bukanlah hal yang baik. Ini berita yang sangat buruk Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini adalah poin yang sangat penting. Karena dari sini dirintis Bapak Ibu Saudara, jalan pembuka bagi kabar yang baik. Jalan pembuka bagi Injil Yesus Kristus. Dan kata yang ketiga, yang pertama tadi apa Bapak Ibu Saudara? Allah. Allah adalah hakim kita. Dan dia murka atas setiap kehidupan manusia. Dan yang kedua, manusia. Manusia adalah orang berdosa dan layak untuk dihukum. Dan yang ketiga, yaitu Yesus Kristus. Setelah manusia berdosa, kata ketiga yang akan kita bahas yaitu Yesus Kristus. Next slide. Solusi Allah untuk mengatasi masalah dosa dan kematian. Masalah dosa adalah kematian dan kebangkitan daripada Yesus itu tersebut. Setelah memaparkan keadaan buruk nih, Paulus pada saat dia mengirim surat ke Roma, dia setelah 2 poin ini dia menyampaikan tentang Injil, tentang kebenaran firman Tuhan. Yang sama-sama di tempat ini kita mau sama-sama belajar dan sama-sama kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini tersebut. Next slide. Paulus mengatakan di dalam Roma 3 ayat 24, oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus. Bapak Ibu ngasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Yesus saja jalan keselamatan dan hidup itu tersebut. Solusi Allah untuk mengatasi masalah kita tadi, masalah 2 poin pertama tadi, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Saya sangat bersyukur ketika saya membaca ini Bapak Ibu Saudara, saya sangat diberkati karena apa? Harusnya kan kalau orang yang mencari masalah gara-gara, orang yang mencari masalah itu kan, yang berusaha mencari solusi, ayo nih kita berdamai atau seperti apa. Tetapi ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, ternyata kita yang melakukan dosa, Allah yang mencari jalan keluar. Ternyata ketika kita melakukan pelanggaran yang berat, Allah sendiri yang mencari kita. Makanya itu kekristenan, ingat ini Bapak Ibu Saudara, berbicara dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Agama mengajarkan hal-hal dari bawah ke atas, perbuatan baik, usaha, amal, itu yang agama ajarkan. Tetapi kekristenan datang dengan berkata suatu kebenaran, bahwa Allah sendiri yang mencari manusia untuk menyelamatkan manusia. Meskipun kita memberontak terhadap Allah dan menghadapi situasi yang tanpa harapan, kita bisa dibenarkan oleh kasih karunia-Nya sebagai hadiah untuk setiap kita. Bukan karena engkau baik kemudian Tuhan memberikan hadiah keselamatan, no. Melalui pengorbanan, kematian dan kebangkitan Kristus, orang berdosa dapat diselamatkan dari hukuman yang kekal. Ini adalah suatu kabar yang baik dalam kehidupan kita. Ini kabar yang harus kita ingat setiap hari. Ini kabar yang bisa memulihkan setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara.
Inti daripada kabar ini sebenarnya ketika saya menggali yaitu substitusi. Next slide. Penggantian Bapak Ibu Saudara. Kristus mati sebagai pengganti bagi orang berdosa. Ini sangat penting. Ketika saya membaca ini, wow. Kristus menggantikan kita untuk mati, untuk dihukum Bapak Ibu. Di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Next. Berkata seperti ini, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kita yang sakit, dia yang tanggung Bapak Ibu Saudara. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas oleh Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan setiap kita di tempat ini. Dia diremukan oleh karena kejahatan setiap kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kristus menggantikan kita. Bukankah ini suatu kabar yang baik Bapak Ibu Saudara? Bukankah ini suatu kabar yang indah? Harusnya kita yang menerima ini semua. Harusnya kita yang sakit, kita yang sengsara. Tetapi Kristus menggantikan kita. Karena kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Masih bersama saya? 1 Petrus 2 ayat 24, Petrus juga menyampaikan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia memikul setiap dosa dan pelanggaran kita. Yang harusnya kita yang disalibkan itu. Yang harusnya kita yang disiksa. Yang seharusnya kita yang dihukum, tetapi dia sendiri yang menggantikan kita itu tersebut. Makanya daripada itu hal yang ingin saya sampaikan di tempat ini. Next. Permasalahan manusia terbesar adalah dosa. Sudah diselesaikan Kristus di atas kayu salib. Dia mati untuk setiap kita. Permasalahan yang paling besar kita yaitu dosa-dosa kita. Tetapi itu sudah diselesaikan Kristus di atas kayu salib. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tetapi tidak sampai mati, cuman mati. Kalau mati kemudian Yesus gak bangkit, sia-sia iman percaya kita. Dia juga bangkit untuk kita. Next slide. Kristus juga bangkit untuk kita. Bukan hanya sekedar dia mau mati untuk kita, tetapi dia mau bangkit untuk kita. Kenapa ini sangat penting? Karena kebangkitan itu menentukan validitas iman Kristen. Engkau mempunyai harapan. Artinya apa di sini? Ketika kita akhir kehidupan kita, kita mempunyai harapan untuk kehidupan selanjutnya bersama dengan Tuhan. Amin. Ini adalah suatu hal yang penting Bapak Ibu ngasih dalam Tuhan. Kalau cuma sekedar mati, kalau Kristus cuma mati untuk kita kemudian dia tidak bangkit, sia-sialah iman percaya kita. Tetapi ketika dia bangkit itu membuktikan bahwa kekristenan adalah benar-benar jalan untuk menuju kepada surga itu tersebut. Ketika kita percaya kepada Tuhan itu tersebut. Jaminan penerimaan Bapa dari karya Kristus. Ketika dia bangkit, ini adalah suatu jaminan bahwa Bapa menerima setiap kita. Karena Kristus itu tersebut. Tetapi bukan karena kekuatan kita. Tetapi bukan karena kehebatan kita Bapa menerima kita. Tetapi semua karena Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya ada membaca suatu ilustrasi, Bapa menerima kita, Bapa datang memeluk kita. Tetapi dia tidak melihat kita. Dia melihat Yesus yang sudah berkorban untuk kita. Ketika Bapa memeluk, ada suatu ilustrasi, ketika Bapa memeluk kita, tetapi dia melihat Kristus. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Makanya daripada itu, hal ini sangat penting. Dan yang ketiga, next, esensial bagi rencana Allah. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, Roh Kudus tidak akan datang dalam setiap kehidupan kita. Menggenapi nubuat tentang kebangkitan dia. Di dalam perjanjian lama sudah diterangkan bahwa Kristus akan bangkit Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Makanya daripada itu izinkanlah saya berkata seperti ini. Ketakutan manusia terbesar adalah kematian. Sudah diselesaikan Kristus di kubur yang kosong. Engkau mungkin kita di tempat ini takut akan kematian. Pasti orang takut mati kan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Apalagi belum menikah atau apa, takut meninggal Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tetapi ini sudah diselesaikan Yesus di kubur yang kosong. Dia mati dan bangkit untuk setiap kehidupan kita orang percaya. Yang setuju berikan kemuliaan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Namun akhirnya
Ada suatu pertanyaan untuk setiap kita di tempat ini. Bagaimana ini bisa menjadi kabar yang baik untuk kita? Bagaimana kita bisa ikut masuk pada janji keselamatan ini? Dan bagian terakhir, yaitu kita akan membahas yang empat tadi kan yang pertama. Yang pertama apa? Saya mau ingatkan, Allah. Dan yang kedua, manusia. Dan yang ketiga, Kristus. Dan yang keempat, yaitu respon. Next slide, respon. Keselamatan yang telah Allah sediakan datang melalui iman dan pertobatan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Roma 3 ayat 22, di situ menggambarkan seperti ini. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Bapak Ibu, ketika pada zaman Yesus, zaman Petrus dan Paulus, mereka selalu menyampaikan tentang dua hal, yaitu pertobatan dan percaya kepada Injil. Saya merangkum next. Di dalam Markus 1 ayat 15, Yesus berkata seperti ini. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu yang Yesus selalu sampaikan. Dan juga Petrus menyampaikan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan Paulus juga menyampaikan, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perintah pertobatan dan percaya adalah apa yang Allah tuntut daripada setiap kita di tempat ini. Yang menyampaikan yang tadi kan Yesus, Petrus, dan Paulus. Kita bisa melihat bahwa iman dan pertobatan inilah yang menandai mereka yang disebut orang Kristen, pengikut Kristus. Dengan kata lain, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seorang Kristen adalah orang yang berpaling dari dosa dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak adalah cara lain untuk menyelamatkan kita. Nggak ada cara lain Bapak Ibu Saudara, selain dengan pertobatan dan kepercayaan kita kepada Yesus. Tidak ada cara lain, usaha apa yang kita lakukan. Perbuatan baikkah? Hal-hal yang baikkah? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Cuman ini, percaya kepada Yesus. Dan bertobat daripada setiap dosa-dosamu. Iman yaitu, next. Ketika kita menyadari betapa bergantungnya kita kepada Yesus untuk keselamatan kita. Kematiannya untuk dosa kita. Nyawanya untuk pembenaran kita. Kita harus memahami mengapa Alkitab begitu bersikeras bahwa keselamatan datang hanya melalui iman. Alkitab begitu bersikeras bahwa keselamatan cuma datang melalui iman. Bukan perbuatan baikmu, no. Tidak Bapak Ibu Saudara. Dan ketika engkau beriman, engkau juga harus bertobat. Next. Pertobatan bukanlah sesuatu hal yang opsional untuk kehidupan Kristen, pilihan. Yang penting saya sudah percaya, saya melanjutkan hidup saya yang seperti ini saja. Bertobat, menipu, apa-apa semua itu tersebut. Pertobatan mutlak penting untuk kehidupan kekristenan. Membedakan mereka yang telah diselamatkan oleh Allah dan mereka yang belum. Suatu pembeda Bapak Ibu Saudara. Pertobatan itu pembeda Bapak Ibu. Ketika engkau bertobat, berhenti dari setiap dosa-dosamu. Ketika engkau berkata bahwa engkau pengikut Kristus, berhenti daripada setiap pelanggaran-pelanggaran yang engkau tahu. Makanya daripada itu, mari sama-sama kita melihat ini, meresponi ini. Ada suatu panggilan ilahi dalam kehidupan kita. Tidak kebetulan kita datang di tempat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk bertobat daripada setiap dosa. Dan akhirnya, next, Allah adalah hakim manusia. Dan manusia telah berdosa terhadap Allah. Dan harus menerima hukuman. Tetapi Yesus telah mati dan bangkit. Sehingga manusia berdosa dapat diampuni dari dosa-dosanya. Jika mereka mau bertobat dan percaya kepadanya. Inilah Injil yang ingin mau saya sampaikan di tempat ini. Biarkanlah Injil menyapa Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Respon ini Injil Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ada suatu kesimpulan yang ingin saya kemukakan di tempat ini. Next slide. Aku lebih berdosa dari yang aku kira. Namun lebih dikasihi dan diterima dari yang pernah aku bayangkan. Jika Anda saat-saat ini merasa gagal Bapak Ibu Saudara.
Jika Anda saat ini merasa kecewa, gagal dalam kehidupanmu, saya tidak bisa melakukan ini buat anak-anak saya. Ekspektasi anak-anak saya tidak bisa untuk penuhi. Dan mungkin juga anak-anak muda. Jika Anda merasa saat-saat ini saya sudah umur seperti ini, tetapi belum bisa melakukan apa-apa. Di media sosial banyak anak-anak muda yang umur 20-30 tahun sudah melakukan banyak hal. Sudah mempunyai segala hal. Sudah mempunyai harta, sudah mempunyai rumah. Tetapi ketika saya di umur seperti ini mungkin 30-40 tahun belum menjadi apa-apa. Biarkanlah Injil menyapamu di tempat ini. Engkau telah diterima dahulu oleh Allah. Bukan karena perbuatanmu, tetapi karena kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Jika saat-saat ini engkau merasa bangga dengan hartamu, dengan keberhasilanmu, dengan apa yang engkau miliki saat-saat ini. Jika saat ini engkau merasa bangga, Bapak Ibu ngasih dalam Tuhan, dengan segala pencapaianmu, dengan segala kekuatanmu, kehebatanmu. Biarkanlah Injil mengingatkan setiap kita. Segala sesuatu adalah anugerah daripada Tuhan. Kita bisa sampai di pada titik ini. Semua karena Tuhan. Semua karena kebaikan daripada Tuhan. Janganlah kita memegahkan diri. Janganlah kita sombong. Solideo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau angkat satu pujian buat Tuhan.